Farel ini pinter banget menutupi masalahnya. Anak ini tuh ceria, seniman banget menghibur orang lain. Kalaupun dia mau menangis, kadang dia nangisnya di kamar mandi atau pada saat dia ada masalah. 3 tahun yang lalu dia pernah nangis di depan saya, maksudnya dengan air mata yang nggak bisa dia bendung. Kenapa ya Om, kok ini bisa terjadi sama aku? Apa salah aku gitu? Allah kasih aku terkenal di saat orang lain menganggap aku sudah sangat sukses. Mereka mengira aku bahagia, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Itu dalam keadaan air mata berlinang. Ya maksudnya aku sebagai orang yang katakanlah udah seperti orang tuanya hancur banget yang mendengar itu ya. Akhirnya aku menjelaskan kepada Farel, kamu nggak perlu harus menghakimi dirimu. Tentunya Tuhan itu lebih tahu apa yang kamu butuhkan gitu loh. Dengan adanya kamu terkenal, setidaknya kamu sudah tidak ngamen lagi, sudah tidak dapat penyiksaan lagi. Kamu ambil positifnya aja. Gitu. 3 tahun lalu berarti dia sekitar 12. Iya. 12 tahun. Oh. Ya. Oke. Itu. Sampai saat ini masih ada pendampingan psikolog atau? Kemarin kita baru ketemu sama Ibu Cornelia Agatha ya, Ketua Komnas Anak itu. Jadi beliau ingin mendekati Farel ya. Mendekati Farel istilahnya ingin nanya sebenarnya kan beliau kan paham betul ya, karena beliau kan advokat anak ya. Betul. Paham betul. Kemarin malam udah ngobrol-ngobrol sama Farel. Jadi saya paham betul bahwa semua orang ini, bahkan fans-fansnya Farel itu sayang banget sama Farel. Iya. Sayang banget. Mereka sampai melakukan sholat hajat untuk mendoakan saya dan Farel. Mereka serentak melakukan itu. Itu. Ya masing-masing di rumah mereka sendiri. Istilahnya kayak mereka punya grup namanya Falov gitu. Kayak ayo kita sholat hajat untuk Om Rais dan Farel, mendoakan mereka semoga mereka dilindungi segala macam. Itu menurut aku luar biasa sih. Gitu. Dan pasti fans itu rindu sama karya-karya Farel. Tentu sangat rindu. Jangankan karya Farel, bahkan ketika Farel nggak muncul satu video satu hari itu mereka sangat rindu karena banyak itu kan saudara Falov itu dari di luar negeri juga yang bekerja di luar negeri, Hong Kong atau segala macam tuh kayak mereka itu menjadikan Farel itu penyemangat mereka gitu loh. Lucu soalnya dulu saya juga anaknya ngikutin lucu, viral. Anaknya lucu, polos, tulus banget, Masya Allah. Itu aku nggak nyangka dia menyimpan luka yang begitu dalam. Makanya alasan kenapa masalah itu sayang banget sama Farel. Ya itu tadi, aku orang yang sangat tahu ya karena dia menceritakan semua ke aku gitu loh. Jadi aku memperlakukan dia selama ini tuh seperti anakku sendiri. Kemudian, Om, bajuku mana Om? Celanaku mana Om? Di kamar mandi kan, maksudnya aku nggak merasa hina karena aku merawat dia seperti merawat anak sendiri. Tapi Mas Rais, punya anak juga atau? Punya anakku dekat sama juga. Itu yang nyanyi Satu Mimpi itu sama anakku, Fania Latifa itu. Oh. Yang itu anak saya yang perempuan. Suka. Iya, itu anak perempuan itu anak saya. Duet-duet gitu. Iya, jadi banyak karya-karya mereka yang trending. Bukan berarti saya, dikatakanlah mendongkrak popularitas anak saya. Jadi sebelum ketemu Farel, anak saya udah biasa bersalawat gitu ya. Akhirnya saya duetkan salawat sama Farel, salawatnya bom lah ya. Jadi tapi anakku nggak aku pekerjakan. Jadi kalau ada panggilan off air segala macam, ibunya itu nggak dibolehin karena anaknya itu dia persiapkan untuk jadi dokter spesialis seperti dia mungkin ya. Istriku kebetulan dokter. Ya. Jadi dia nggak mau anaknya sekolahnya terganggu. Tapi kalau sekedar hobi itu okay lah masih aman lah. Berarti bisa dibilang saat ini Farel butuh waktu ya untuk akhirnya kembali berkarya ataupun juga menyapa tadi Falov. Ya mungkin dia mungkin nggak bisa seceria itu ketika dia berada dalam posisi mentalnya seperti ini ya. Bahkan 2 hari ini juga kelihatan mungkin lebih murung atau enggak sih, dia anaknya gini, aku main ya Om gitu ya, ke rumah siapa, ke rumah Haikal misalnya gitu, yang penting aku tahu, dan dia kan punya peraturan dari aku di sini kan tinggal sama aku ya, dia nggak boleh pulang di bawah jam 10 malam nggak boleh, karena dia kan mainnya di komplek, perumahan Cibubur kan komplek ya. Jadi ada peraturan kalau dia pulang jam segitu aku pasti menegur dia. Bukan memarahi secara maki, nggak menegur dia. Karena berarti nggak boleh pulang lebih dari jam 10? Nggak boleh. Ya, gitu. Jadi aku tahu posisi dia main di mana, main dengan siapa, aku tahu gitu. Tahu semua. Terbukanya memang dengan Mas Rais mungkin ya. Ada peraturannya. Saya penasaran dulu awal ketemu Farel ya dulu kan anak saya sebenarnya kan ngefans juga sama Farel awalnya di awal. Jadi di Sarinah, di Sarinah itu kan ada Farel tampil di situ sama Pak Erick Thohir. Terus anak saya ngasih bunga ke Farel gitu. Cie maksudnya kayak rame gitu ya. Seumuran? Enggak seumuran, anakku itu baru kelas 3 SD. Tapi Farel itu kan dulu kecil gitu ya. Akhirnya pada saat itu ada Pak Erick Thohir,
aku ngasih sesuatu ke Farel, ngasih sepatu Jordan, dan dia suka banget ternyata sama sepatu Jordan limited edition gitu ya. Ternyata sepatu itu kekecilan buat dia. Terus asistennya itu ngomong, Mas Rais, Farel suka banget nih sama sepatu ini tapi kekecilan. Oh ya udah, tak ganti yang lain gitu ya. Terus aku ganti sepatu itu, dia senang banget. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol di situ ya, di hotel itu ngobrol, dekat sama manajemen mereka, dekat sama Farel. Ya itu awal-awal pertemuannya. Akhirnya berlanjut lah ya sampai Berlanjut. Akhirnya dia tuh dekat sama aku. Terakhir pas aku pulang dari Turki, pada saat itu aku syuting sama Tia Paramita Rusady. Kita ada project di sana. Pulang dari sana aku bawa parfum untuk Farel. Temui Farel, terus ngobrol-ngobrol, main sama Farel. Terus Farel tuh sering menceritakan, mulai dekat lah sama aku ya. Aku juga dekat sama manajemen dia yang kedua. Akhirnya sekarang jadi wali bahkan. Iya, tapi manajemen yang paling lama itu aku. Manajemen pertama itu 3 bulan. Yang kedua itu 6 bulan, yang bertahun-tahun itu saya. Oke, sebenarnya beberapa kali aku sempat baca juga nih sebenarnya bahwa Farel tuh terkait kasus ini tuh sudah memaafkan ya katanya ya, memaafkan dan ingin segera berakhir kayak gitu kan. Nah itu gimana tuh sekarang? Ya namanya anak ya, tentunya nggak mau lah ada huru-hara seperti ini, karena di satu sisi ini adalah manajer yang membimbing dia selama ini, satu sisi itu ayahnya dia, tapi kembali lagi dia sekarang sudah bisa berpikir yang kritis ya, istilahnya yang mana yang benar, yang mana yang salah dia udah tahu lah. Contoh aku itu kan ngurus Farel di sini, kalau ngejob paling sebulan 1-2 kali oke lah. Lah hari-hari dia hidup sama aku yang biaya dia makan, aku yang ngasih dia jajan, gitu loh. Hal-hal itu yang membuat dia malu ketika ayahnya ngomong apa-apa gitu ya. Padahal ayahnya tahu juga, cuma mungkin ayahnya bingung bagaimana nih, mereka sudah mulai muncul aibnya gitu loh. Bagaimana cara menjatuhkan saya mungkin ya. Tapi mau dijatuhin gitu ya. Tapi kan nggak ada celah ya, saya sudah melakukan tugas saya dengan baik, harusnya mereka berterima kasih lah ya. Katakanlah, aku sekarang membimbing Farel ke agama. Suatu hari, katakanlah kita orang tua ini meninggal ya. Yang nyampe ke kita itu kan doa anak yang soleh. Itu yang bisa menyelamatkan dia suatu saat ketika kita udah nggak ada doa. Dengan aku ngajarin Farel ngaji, cara dia berdoa, dia nanti suatu saat udah bisa ngaji, udah bisa berdoa, udah bisa sholat. Bahkan kemarin dia juara lomba azan loh. Oke, keren. Juara 1 lomba azan, saya daftarkan dia di sekolah. Suaranya bagus. Tadinya dia itu insecure-nya merasa, masa aku seorang mu'alaf ini, emang apa yang salah dengan seorang mu'alaf? Kamu nggak salah. Bahkan seorang mu'alaf itu bisa dikatakan ya pendatang masih putih lah, masih bersih lah gitu ya. Nah, yang penting coba aja, kamu kan punya suara yang bagus. Jadi aku sampai di rumah kita ajarin irama untuk dia. Karena suaranya memang basicnya udah bagus. Tinggal kita ngajarin aja. Bahkan aku punya impian ya. Ketika dia udah, ini kan baru Iqra 4. Ketika dia udah bisa Al-Quran, nanti aku pingin ngajarin dia irama-irama yang bisa siapa tahu suatu saat dia jadi qori gitu ya. Nggak menuntut kemungkinan karena suara indahnya dia gitu loh. Padahal semulia itu harapan saya sama anak itu, tapi orang tua mereka ya kembali lagi ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.